psikologi trading. Ada dua psikologi. Yang pertama psikologi market, itu adalah permintaan dan penawaran ya, sentimen dan tekanan di sana berkaitan dengan permintaan dan penawaran ya, supply and demand. Ini kalau kita berkaitan dengan psikologi market. Kalau psikologi trading ini berkaitan dengan tingkat kecemasan ya, tingkat kecemasan trader. Semua trader punya tingkat kecemasan yang berbeda dalam menghadapi pasarnya, di dalam menghadapi floating minusnya. Apakah itu floating minus yang kecil maupun besar, punya tingkat kecemasan yang berbeda. Sehingga ini ada namanya psikologi trading. Di dalam psikologi trading apa saja yang harus kita pahami ya, supaya kita tidak deg-degan, supaya kita tidak jantungan ya, supaya kita tidak nervous di awal atau grogi dulu. Maka perhatikan ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita trading, biar kita tidak sangat panik ketika kita melakukan transaksi. Yang pertama harus kuasai tekniknya, teknik dan ilmunya. Teknik dan ilmu ini berkaitan dengan cara entry, cara exit, kemudian di mana kita tempatkan nanti targetnya dan sebagainya. Ini adalah tekniknya, harus dikuasai dulu sebelum kita masuk di dunia trading. Karena dengan penguasaan itu nanti akan mudah kita menghadapi pasar. Apakah pasarnya naik atau turun tidak menjadi persoalan. Yang terpenting sudah menguasai teknik dan ilmu. Tekniknya tahu, ilmunya tahu, banyak praktek diterapkan di sana. Yang selanjutnya, yang kedua, untuk mencegah emosi kita meluap, maka segera tentukan target yang realistis, ya, target yang masuk akal. Target masuk akal itu seperti apa ya? Target masuk akal itu yang kita punya keahlian mencapai di sana. Kemudian sesuaikan dengan modal kita. Kalau modal kecil, ya tentu profit kita juga nanti akan kecil. Maka ini realistis. Ya, targetnya bisa kita ambil 1-2% dari modal. Per hari kita bisa dapatkan 1-2% dari modal. Kita coba, kita ukur satu hari kira-kira mampu enggak dengan 1% modal ya. Ya artinya bukan angka yang pasti, naik turunnya mendekati angka ini. Ya bukan minta satu hari 20%, 50% bahkan. Nanti yang terjadi adalah spekulasi tingkat tinggi kalau kita terlalu tinggi. Bisnis apapun yang konvensional itu ada batasan, ada target yang harus kita pahami. Targetnya atau margin profitnya rata-rata 10-20%. Ini kalau satu hari 1%, satu bulan adalah 10%. Sorry, satu bulan adalah 20%. Sudah cukup banyak. Karena satu minggu adalah 20 hari kerja. Sehingga kalau sudah bisa mencapai ini, standar 1% saja sehari sudah lebih dari cukup. Karena satu bulan sudah 20%. Maka buatlah yang realistis, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu halu, jangan terlalu bermimpi. Nanti takutnya jatuh. Selanjutnya, yang ketiga, setelah kita tahu target yang realistis, maka diikuti dengan batasan resiko. Harus ada batasan resiko. Setiap yang kita transaksikan, maka selalu batasi resikonya. Ya, tidak harus dengan stop loss, tapi bisa dengan close manual, bisa dengan tadi switching, mengganti posisi, bisa dengan averaging, menambah posisi. Nah, semuanya nanti perlu latihan, perlu penguasaan. Yang terpenting kita tahu ada batasan yang harus sudah kita siapkan. Ketika saya entry, maka batasan resiko kita berapa harus kita sudah siapkan. Apakah dengan 1%, 2%, dengan 300 pips atau 500 pips, semuanya kita nanti bisa tentukan sendiri. Ada batasan resiko. Yang selanjutnya, belajar disiplin menggunakan sistem tradingnya atau rencana trading atau trading plan. Apa yang kita rencanakan ya? Tentu setiap transaksi kita harus kita ukur. Saya setiap transaksi per transaksinya menggunakan berapa pips. Saya harus exit itu berapa pergerakan, berapa pips atau berapa dolar, berapa persen. Kemudian kalau nanti salah, kalau marketnya berbalik, batasan resiko yang bisa saya toleransi itu berapa persen atau berapa pips ya. Sehingga tidak mungkin kita habis, tidak mungkin kita bangkrut atau yang istilahnya adalah margin call ya. Mereka yang margin call rata-rata tidak tahu perhitungan, rata-rata tidak mau menggunakan
trading plan yang sehat atau tidak mau menggunakan sistem trading yang sehat, cara-cara trading yang sehat, ya pasti tidak mengikuti rule-nya, satu persatu tidak mengikuti, karena mereka yang MC itu rata-rata minusnya di atas 80% sudah. Nah ini kan sudah tidak masuk di dalamnya, sudah tidak masuk di dalam trading yang sehat. Ketika kita masih menjaga ketahanan kita, ketahanan itu yang kita amati pergerakan dari modal yang ada itu masih lebih dari 80% modal. Jadi misalkan modalnya $1.000, ini minusnya cuma 25, 50, bahkan 100, ini masih aman ini. Karena masih jauh dari ketahanan kita, masih terlalu jauh. Sehingga tidak mungkin habis dengan cepat. Belajar untuk disiplin ya. Kalau kita sudah cocok dengan teknik yang kita gunakan, dengan sistem trading itu, maka nanti belajar kita disiplin. Saya hanya akan entry ketika pasar itu memenuhi trigger saya, ketika pasar itu memenuhi ciri-ciri saya. Saya hanya akan entry ketika modal yang saya gunakan masih berada di angka ini misalnya. Atau saya hanya akan entry ketika ada level yang sangat penting, ada breakout dan sebagainya. Kemudian saya cut loss, saya harus hentikan kerugian saya ketika mendapati floating minus saya mendekati angka 20% misalkan begitu ya. Ini adalah sistem trading yang harus kita jalankan secara disiplin. Yang selanjutnya, belajar kita untuk melakukan atau belajar kita untuk disiplin dan seterusnya adalah bersyukur ya. Banyak kita bersyukur dengan kondisi profit yang ada. Maka ini bagian dari psikologi trading adalah jangan pernah tolak rezeki. Ketika targetnya salah satu transaksi adalah 100 misalkan 100 pips ya. Sehingga kalau lot 1 $100 targetnya ternyata tidak mencapai angka $100, market itu terlalu berat untuk lanjut. Sehingga kita bisa close di bawahnya pun tidak masalah. $50, $40 bahkan mungkin cukup kecil karena marketnya sudah berat, kita juga bisa exit lebih awal atau bisa dengan close secara manual dengan cepat tanpa harus menunggu target itu tercapai. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini segera keluar ya jika salah, segera exit jika marketnya betul-betul berbalik ya. Saya selalu mengilustrasikan ketika kita di dalam satu gedung kemudian terjadi kebakaran. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ketika di dalam gedung itu terjadi kebakaran? Maka yang kita lakukan adalah satu, segera mencari jalan keluar, segera mencari titik exitnya di mana. Maka inilah bagian dari recovery, cari jalan keluar. Ketika jalan keluar semuanya tertutup, bagaimana? Maka cari yang resikonya kecil, mungkin bisa mendobrak, mungkin bisa melewati kobaran api, tetapi yang resikonya lebih kecil. Nah disitulah kita nanti bisa exit. Memang kita exit itu dalam kondisi terluka, dalam kondisi panas dan sakit tentu, tetapi masih bisa selamat ya. Akan lebih berbahaya, lebih parah ketika kita menunggu di dalam gedung itu ada kebakaran, kita menunggu ya, mudah-mudahan nanti apinya padam, mudah-mudahan nanti apinya padam. Sama halnya ketika kita entry salah. Ketika entry salah kita hanya berharap mudah-mudahan nanti kembali, mudah-mudahan kembali. Semakin jauh meninggalkan kita transaksi itu, ya, entry kita semakin jauh dari kondisi real time-nya, sudah bergerak berbalik, kita tidak segera keluar dari zona itu, tidak segera exit, bahkan kita menunggu mudah-mudahan marketnya kembali dan sebagainya. Sehingga terjadi kita tetap terjebak dalam floating yang panjang, bahkan bisa membahayakan ketahanan kita, bisa membahayakan modal kita. Maka segera keluar, segera exit jika marketnya sudah berubah arah. Yang terakhir adalah bersabar menunggu peluang. Ini yang terkadang susah orang lakukan. Bersabar menunggu peluang atau momentumnya. Bagaimana kita bisa membaca ini peluangnya? Bagaimana kita bisa tahu ini peluangnya? Nanti di manajemen di teknikal nanti kita ajar ya. Bagaimana ciri-cirinya kita entry, bagaimana ciri-cirinya market itu berbalik, bagaimana ciri-cirinya market itu akan lanjut dan sebagainya. Maka ini dari bagian psikologi trading ini
setidaknya kita harus pahami satu persatu, kuasai tekniknya, kuasai ilmunya, dan banyak praktek dengan melakukan transaksi. Yang kedua, pastikan jangan terlalu bermimpi yang indah, jangan terlalu yang berambisi, jangan terlalu muluk-muluk. Ya, biarkan tetangga-tetangga sebelah mereka yang pamer profit dengan kondisinya yang tinggi-tinggi, tidak usah terpengaruh ya. Profit yang besar itu belum tentu dia bisa bertahan lama, begitu saja sudah. Untuk meyakinkan kita supaya kita tetap fokus pada tujuan dan target kita ya, yang realistis, jangan terlalu muluk-muluk.